Adik-adik, menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, semoga malam ini memberi kesadaran bagi kita semua sahabat. Apa kabarnya? Siap untuk belajar? Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam ini Engkau menjadi saksi atas niat kami berkumpul di ruangan ini hanya dengan satu tujuan, ingin mengenalmu dan kembali ke kesejatian diri kami. Pulang kehadiratmu ya Allah. Engkau memahami niat kami yang suci dan penuh kesungguhan ini. Kami hanya ingin pulang dan mengenalmu ya Allah. Kau yang tidak pernah jauh. Ridhoi dan bersamai kami di dalam proses ini. Kami yakin dengan cinta dan kuasa-Mu dan kehendak-Mu yang tanpa batas bisa membimbing kami untuk menemukan cahaya terang di dalam diri kami. Poin ini tidak bergerak. Nah, ini akan kita Di coba mana Engkau hadir, ya, dengan di mana Engkau hadir sepenuhnya di dalam jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan atas kuasa dan cinta-Mu yang tanpa batas pada kami sampai hari ini dan tanpa batas sampai hari-hari selanjutnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kebersamaan dan cinta kasih-Mu. Amin. Amin. Selamat malam untuk para sahabat jiwa yang hadir. Ajak sahabat-sahabat semua, kirimkan linknya. Link ini tidak ada yang rahasia. Silahkan dikirim ke sahabat-sahabat semua, dimanapun berada, saudara-saudara semua, tidak ada yang rahasia. Kita mengajak lebih banyak orang untuk pulang. Selamat malam untuk para sahabat jiwa yang hadir di kelas The Garden of Life. Ruang ini bukan sekedar Zoom, bukan sekedar belajar. Ini adalah taman kesadaran tempat kita menepi, tempat kita bersama-sama mengingat kembali siapa kita dan untuk apa kita hidup hari ini. Malam ini sebelum kita mulai, izinkan saya mengundang Anda untuk hadir utuh. Bukan hanya hadir dengan tubuh, bukan hanya dengan pikiran yang penasaran, tapi juga dengan hati yang lembut dan jiwa yang rindu pulang. Karena The Garden of Life adalah ruang pulang. Pulang ke masalah, bukan ke masa lalu, tapi ke dalam diri Anda sendiri. Tempat di mana Tuhan sebenarnya sudah lama menunggu. Kita berkumpul malam ini sahabat bukan untuk mencari teori, tapi untuk menyentuh sesuatu yang suci di dalam diri. Kita datang dengan niat untuk lebih mengenal Tuhan lewat tubuh yang sering kita abaikan ini. Lewat nafas yang sering kita sepelekan, lewat jiwa yang selama ini diam dan menunggu untuk disentuh. Maka malam ini sahabat jiwa, mari kita duduk dalam keheningan batin, membuka pintu rumah jiwa kita dan berkata pelan-pelan dalam hati, Tuhan, aku hadir. Bukan dengan kepintaranku, bukan dengan pikiranku, tapi dengan ketulusan untuk kembali pulang. Apapun agama Anda, apapun jalan spiritual Anda, malam ini kita semua disatukan oleh satu kerinduan yang sama untuk kembali merasa dekat
dekat dengan Tuhan, dengan diri kita sendiri yang sejati. Oke, kita akan masuk pelan-pelan, bukan untuk mengubah tubuh, tapi untuk mendengarkan dan memulihkan hubungan dengan tubuh sebagai rumah tempat jiwa kita berdiam. Nanti di akhir sesi kita sempatkan untuk datang menyapa tubuh kita. Jika proses ini nanti dilakukan dengan penuh kesungguhan, banyak terjadi keajaiban sahabat, banyak sahabat-sahabat itu bisa langsung merasakan betapa terjadi penyembuhan yang spontan pada diri kita. Bukan karena kitanya yang hebat, lagi bukan cintanya yang hebat, tapi tubuh Anda sudah disentuh, disapa, sehingga dia merasa didengarkan, sehingga penyakit-penyakitnya, sehingga penyakit-penyakit yang sebagai bagian dari jeritan jiwa itu yang keluar dari bentuk sakit di tubuh itu akan merasa didengarkan sehingga akan pulih dengan cepat, sahabat. Selama ini kita diajarkan oleh apa guru kita, diajarkan oleh orang tua kita, itu hanya melihat tubuh sebagaimana tubuh saja, sebagai alat, kendaraan, atau bahkan sumber masalah. Betul? Tapi malam ini kita akan melihat lebih dalam. Tubuh adalah peta perjalanan batin kita. Setiap perasaan yang tak sempat diungkapkan, setiap trauma yang tidak selesai, setiap doa yang kita simpan, sahabat, semua itu meninggalkan jejak di dalam tubuh kita. Jadi hati-hati dengan itu. Dan tubuh ini adalah catatan harian jiwa Anda yang paling jujur. Ia bicara. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar mendengarkan? Dia bicara melalui sakit ini. Sebelum itu, saya ingin mengingatkan lagi bahwa The Garden of Light itu adalah kelas gratis dari Rumah Samasta. Kami upayakan bisa hadir setiap minggu, kecuali pada saat camp kita tidak, saya mungkin akan sibuk di camp sehingga tidak sempat ini. Tapi sedapat mungkin saya upayakan untuk setiap minggu kita hadir di dalam ruangan ini untuk membangun diri kita, tidak hanya sembuh, sehat, itu mudah, sahabat. Tubuh itu paling mudah untuk disembuhkan. Yang paling sulit adalah kita mencapai kesadaran kita untuk bisa pulang kembali sempurna kepada Tuhan. Buat saya ini adalah program pelayanan di mana ada panggilan untuk ngajak ngajak teman-teman semua, sahabat semua, ayo pulang, pulang, pulang. Karena ketika engkau pulang, bukan pulang kemana-mana, bukan kita mau mati ya sahabat, tapi pulang kepada kesejatian diri kita, maka sebenarnya masalah itu nggak ada. Semua masalah kita hari ini itu adalah kerjaan pikiran kita, dan itulah yang membebani tubuh kita hari ini sehingga dia sakit. Saya sudah buat kurikulum untuk 52 minggu. Jadi 1 tahun ya, kita akan bersama-sama di sini. Nggak tahu tahun depan nanti temanya apa gitu, tapi ini temanya adalah pulang. 1 tahun ini adalah kita bicara tentang tema pulang. Saya bagi dalam 5 sesi per 10 minggu itu berganti. Ada nanti sampai akhirnya kita benar-benar damai dan menyatu. Dan sebenarnya tiap minggu akan ada, tiap ini di akhir sesi pasti ada sesi untuk meditasi ke dalam. Kita hening sejenak, melawan riuhnya pikiran kita yang seringkali ribut ini untuk sampai pada kesadaran dia. Jadi silahkan buat sahabat-sahabat bisa ikut gabung itu di apa di chat, nanti admin akan bilang silahkan masuk ke grup kami karena linknya akan dibagi di dalam grup kesembuhan holistik. Tuh ya, ajak sebanyak mungkin karena ini adalah kita sedang membangun karma baik untuk diri kita supaya kita sama-sama selaras, apalagi pasangan kalau bisa diajak
Karena bagaimanapun banyak masalah itu penyakit kita hari ini itu disebabkan oleh orang terdekat di samping kita. Entah itu bernama suami, istri, anak, orang tua, tidak kemana-mana. Masalah itu biasanya hanya muter-muter di situ. Dan memang benar adanya hakikat karma ketika kita bicara karma dan reinkarnasi. Hakikat karma itu adalah karma terbesar yang harus kita selesaikan itu biasanya adalah di lingkaran satu kita, yaitu keluarga yang dinamakan keluarga. Maka dia bisa menjadi sumber damai sekaligus bisa menjadi sumber masalah dalam hidup kita. Kita kembali ke laptop. Tema malam ini adalah tubuh sebagai rumah jiwa. Tubuh sebagai peta perjalanan batin kita. Maksudnya apa sih? Tubuh kita ketika dia muncul nyeri, tegang, kaku, bahkan penyakit, itu sebenarnya bukan sekedar masalah medis, sahabat. Jadi seringkali Anda tidak perlu obat. Tapi selama ini mindset Anda itu dicekoki bahwa sakit itu butuh obat. Saya berani ngomong ini, saya berani bicara seperti ini, bukan karena saya hebat, bukan karena saya belajar apa gitu, tidak. Karena itu terjadi dalam diri saya. Umur 25 tahun saya tidak bisa jalan, tulang belakang saya bengkok 45 derajat, penjepitan saraf parah di lumbal 345, dan kolesterol saya 400, belum penyakit-penyakit lain penyertanya itu banyak banget kalau disebutkan. Saya tidak dalam kondisi sehat dan baik-baik saja seperti ini, sahabat. Kondisi dan kualitas kesehatan saya dari kecil itu di bawah rata-rata. Cuman ketutup hanya gara-gara saya pintar. Mungkin kalau saya nggak pintar dulu, mungkin udah dibuang kali sama mama saya, mama papa saya dulu kali gitu. Karena bener-bener ngerepotin gitu. Dari kecil tuh sakit mulu. Sampai saya kuliah, sampai saya jadi psikolog pun kualitas kesehatan saya masih, ya kalau dinilai mungkin 5-6 lah. Tapi sekarang saya, puji Tuhan pada diri saya, usia bertambah, tapi yang ada adalah mau dicek apa aja, Alhamdulillah sampai detik ini saya tuh medical check up saya tuh excellent, bahkan di tes QRMI nilai saya itu sudah di atas 90, 93, 91, kalau turun-turun paling 91 gitu kan. Jadi, dan itu bukan tanpa usaha yang keras gitu, enggak, sahabat. Bukan saya harus minum ini, minum itu, jaga makanan, diet apa, enggak. Bahkan kalau sahabat yang pernah ketemu sama saya, walaupun anak 8 gitu kan, tapi badan saya masih terasa ya nggak inilah, nggak sombong gitu kan, perut nggak ada, nggak sama sekali nggak buncit gitu, enggak sama sekali dan normal. Dia jadi kalau beli baju tuh M itu udah nggak ngecilin, nggak ngebesarin, pas langsung gitu M. Dulu waktu kuliah S, sekarang jadi M lah, agak ya nggak apa-apa lah, agak ngembung dikit gitu, tapi nggak jadi L atau XL. Tubuh ini adalah peta, sahabat, yang merekam setiap emosi Anda yang belum selesai atau belum selesai, setiap trauma yang belum dihadapi, setiap doa yang tidak terucap, dan setiap keputusan yang diambil dengan menahan nafas. Oke, silakan. Anda yang lain-lain boleh udah dapat linknya, Anda kirim tuh ke orang-orang yang lagi sakit di sekitar Anda tuh. Saya yakin orang yang sakit itu 9 dari 10 orang yang kita temui itu pasti lagi sakit. Entah itu sakit fisik maupun sakit mental. Jangan pikir bahwa kondisi hari ini Anda sehat-sehat saja itu tidak sakit itu. Jangan. Kadang-kadang seringkali itu adalah bom waktu yang apa namanya, jangan sampai nunggu Anda sakit dulu baru minta pertolongan. Kita ngebangun diri kita hari ini adalah supaya tetap sehat, bugar, dan bahagia. Ya, yang paling penting adalah bahagia dulu. Jadi jangan dibalik. Sehat dulu baru bahagia, tapi bahagia dulu supaya sehat. Itu, sahabat. Tubuh ini tidak pernah lupa, sahabat. Kalau pikiran itu bisa menolak, melupakan, menyangkal gitu kan. Tapi tubuh itu merekam semuanya dalam diam, semua emosi-emosi Anda selama ini. Contoh kecil, bahu berat. Itu adalah pesan cintanya adalah memikul tanggung jawab yang berlebihan yang dipikul sejak kecil. Perut yang selalu kembung, sendawa terus, asam lambung, itu
adalah menyimpan ketakutan dan kecemasan yang tidak terungkap. Rahim yang menyeri, menyimpan luka keperempuanan, baik karena ditolak, disakiti, atau kehilangan. Ini benar-benar terjadi, sahabat. Sebelum ke sini, tadi agak telat ya saya, karena saya lagi home visit sama seorang pasien. Itu udah berhari-hari pendarahan terus-menerus dengan hebat. Katanya pakai pempes aja, bukan ya pempes ya, bukan softtek ya, bukan pembalut. Pakai pempes pun tembus gitu kan. Padahal pempes itu kan dirancang bukan untuk haid kan, tapi untuk pipis kan, artinya lebih banyak pun dia masih tembus gitu kan. Itu ketika saya bacakan jejak jiwanya, nangis berurai air mata karena benar-benar jejak jiwa itu menggambarkan tentang dirinya dan sakit yang dialaminya. Itu apa pesan cintanya? Itu benar-benar ketika dibacakan jejak jiwa itu benar-benar kayak ngoncei ngupasin bawang itu gitu itu menembus luka-luka terdalam yang selama ini tidak pernah diungkapkan. Ketika engkau tidak bisa menangis sahabat hari ini, dia akan muncul dalam bentuk luka, di dalam bentuk darah itu yang keluar terus-menerus. Tiba, saya yakin kalau dia jalankan itu kalau orang ke dokter, obatnya itu dikasih obat gitu kan yang diminum. Kalau Anda datang ke saya, yang saya kasih adalah panduan meditasi. Kalau dia lakukan tuh, saya udah kasih PR nanti malam, kamu lakukan ini, rekam panduan meditasinya, lakukan, insya Allah darahnya berhenti. Itu gitu, nanti saya bantu dari jauh gitu kan, saya bilang karena itu gitu loh, karena benar-benar saya apa ya pesan cinta tuh kayak dititipkan Tuhan tuh kayak saya tuh jadi corongnya pesan cinta Tuhan gitu loh bahwa untuk memperjelas pesan cinta itu ya Alhamdulillah puji Tuhannya semakin ke sini itu apa kepekaan saya tuh semakin terlatih gitu kan bukan terlatih ya kalau terlatih itu kan kita pakai latihan gitu semakin dikasih izin tepatnya gitu sama Allah untuk membuka pesan jiwa pesan cinta itu sahabat dari sakit Anda itu lebih spesifik lagi sesuai dengan kondisi emosi yang kondisi situasi yang sedang Anda alami saat ini bahkan dari kecil saya hanya menyuarakan kembali sesuatu luka yang selama ini Anda simpan, Anda tutup. Itu. Itu apa? Rumah Samasta sekarang punya layanan baru jejak jiwa, sahabat. Jadi Anda bisa nanti kontak Bu Ati yang mau dibaca jejak jiwanya apa nih, kenapa saya sakit ini, kenapa Anda punya masalah terus-menerus dengan suami nggak selesai-selesai, bertengkar terus sama orang tua dengan mertua, sama anak nggak damai, sulit kali ngomongin anak, kenapa Anda bolak-balik bangkrut, nggak sukses, terus-menerus ditipu, bla bla bla. Pola-pola itu semua kita bisa baca di jejak jiwa dan itu menjadi sesuatu yang nyata di depan Anda sehingga Anda bisa punya cara untuk bagaimana mengatasinya, itu sahabat. Karena memang benar-benar penyakit itu sebagai pesan cinta, kalau pesan cintanya tidak ditangkap, Anda akan capek minum obat terus. Jadi saya sedih tuh kalau di pertanyaan tuh ada tulisan tuh, Bu, sakit ini obatnya apa? Sakit ini obatnya apa? Jangan mentionnya obat sayang, Anda sudah di ruang holistik. Tulang belakang saya aja apa bengkok itu bisa lurus tanpa obat. Jadi saya benar-benar saya juga punya obat herbal, saya juga ada semasa-masa punya layanan obat herbal, tapi saya tuh nggak mau Anda tergantung sama obat. Kalau saya mau itu penjualan dari obat herbal itu bisa ratusan juta tiap bulan, pasien saya banyak, tapi saya nomor sekian obat herbal itu. Anda harus pulang ke dalam diri. Obat herbal hanya bantuan ketika tubuh Anda benar-benar sakit dan memang butuh obat itu. Tapi pada kebanyakan kasus yang saya alami, yang paling pertama harus Anda bereskan, benahi adalah Anda paham pesan cinta. Apa sih yang sedang disampaikan melalui sakit ini? Karena percuma minum obat herbal apapun, mau obat herbal, mau obat kemo sekalipun, Anda akan bolak-balik sakit. Akan muter-muter di situ saja. Berbeda kalau Anda main pesan cinta dan berubah sesuai dengan pesan cinta yang ditampilkan melalui sakit itu, maka yang ada adalah proses penyembuhan itu akan berjalan lebih cepat. Itu yang apa yang tidak henti-hentinya saya dengung-dengungkan, ayo ayo pulang, ayo pulang, ayo pulang. Karena disitulah tempat kedamaian yang benar-benar tidak akan bisa dibeli oleh apapun, sahabat. Ketika engkau bersatu dan
menyadari sepenuhnya bahwa Engkau adalah Allah itu sendiri yang berdiam di dalam tubuh kasar ini, apa sih masalahnya? Yang menjadi masalah hari ini itu semua adalah kerja pikiran Anda. Itu yang harus Anda tenangkan, itu yang harus Anda sadari gitu loh. Jadi tadi pagi juga saya baru lihat ada salah satu apa YouTube di channel ini mengosongkan pikiran adalah kunci kedamaian. Saya langsung tegur gitu Ustaz saya gitu. Tolong jangan mengosongkan karena pikiran tidak bisa dikosongkan. Pikiran tidak bisa dikosongkan, yang bisa adalah dikendalikan, disadari. Itu tepatnya, bukan dikosongkan. Karena otak emang nggak bisa, kita dikasih otak ya memang ada gitu kan. Tapi gunakan otak ini, pikiran ini untuk memang yang seharusnya memang untuk digunakan. Misalkan Anda arsitek, ya pakai tuh otak untuk mikir gimana buat gambar yang indah. Anda tukang bangunan, ya mikir gimana bangun bangunan yang indah. Seperti itu gitu. Tapi kalau yang lebih keren lagi adalah Anda mencari jawaban itu semua adalah di ruang jiwa Anda, di mana jiwa itu adalah wujud dari Tuhan sendiri yang hadir di dalam tubuh Anda hari ini. Dada yang sesak, siapa yang sering sesak? Itu artinya sering membawa duka yang ditahan bertahun-tahun. Leher sering batuk lah, tiroid lah, bengkak lah, laringitis lah, apapun bentuknya terkait dengan leher itu biasanya adalah luka tangisan yang tidak pernah keluar, pengen bicara tapi tidak bisa bicara, selalu dibungkam, itu nggak kemana-mana, pasti ada di leher. Tubuh menjadi peta karena apa? Ia sedang menunjukkan lokasi dari rasa batin Anda yang belum selesai. Ia sedang menandai daerah yang memerlukan perhatian, penerimaan, dan perlukan energi. Dan seperti peta, ia menuntun kita pulang jika kita tahu cara membacanya. Apa sih Bu pulang itu? Nanti lama-lama Anda akan ngerti ya. Maka saat kita belajar membaca tubuh, kita tidak sedang mencari penyakit sahabat. Kita sedang membaca jejak perjalanan jiwa kita sendiri. Kita sedang menyapa bagian dalam diri yang dulu dilewati, ditinggal, atau dilupakan. Kita sedang membaca jejak perjalanan jiwa kita sendiri. Artinya, kita tidak sedang melihat tubuh hanya sebagai organ atau fungsi biologi semata, tapi kita menyadari bahwa tubuh ini mencatat dan menyimpan semua yang pernah terjadi pada jiwa kita. Seperti bumi yang menyimpan jejak langkah kaki, tubuh pun menyimpan jejak setiap pengalaman batin kita. Apa yang dimaksud dengan jejak perjalanan jiwa? Ini bukan sekedar kenangan. Kita bukan sekedar nyanyi sepanjang jalan kenangan. Kita selalu bergandeng tangan. Kita tidak sedang menyusuri kenangan-kenangan itu, sahabat. Tapi kita sedang menyusuri energi yang tertinggal apa dari setiap momen kehidupan yang belum selesai diproses secara emosional dan spiritual. Dalam setiap kemarahan itu, apakah masih ada nih dalam setiap memori, hanya mengingat memorinya, tapi kita juga sedang menelusuri energi apa yang tertinggal. Kalau bagus mah nggak apa-apa, syukur-syukur bagus ya. Ketika ingat misalkan dulu bergandengan tangan pertama sama suami yang dulu jadi pacar kita gitu kan. Oh kita ingat, kita apa dikasih bunga misalkan ya gitu, rasanya hangat kembali, kasih coklat misalkan dulu waktu Sweet Seventeen sama pacar yang sekarang jadi kekasih kita ingat hangat, oke itu bagus gitu kan. Tapi ketika ketika yang Anda ingat itu adalah hal-hal yang menyakitkan, maka itu yang akan menjadi energi yang tertinggal di dalam tubuh Anda, sahabat. Itu yang bisa jadi menjadi luka dan menjadi penyakit, sebab penyakit Anda hari ini. Contoh, ketika Anda tidak didengar saat kecil, jiwa Anda mencatat luka. Saat itu nahan tangis, hayo nangis. Misalkan nih orang tua, hayo nangis, apa pukul lagi
ini kalau nangis. Udah tahu nggak boleh pulang malam, pulang malam. Kita tahan tangis kita ini demi terlihat kuat. Maka tubuh Anda pun akan menyimpan sesaknya. Ketika Anda disuruh mengalah demi cinta, ayo tuh nak, masa udah besar kamu nih kakak, ngalah dong sama adik. Di dalam tuh pengen marah gitu loh. Aku belum pernah minta jadi kakak, disuruh ngalah terus, disuruh ngalah terus. Adik terus. Dia salah pun tetap dibelain. Aku gak pernah dibela. Ketika Anda diminta untuk mengalah demi cinta dulu, tapi hatimu luka, tubuh menyimpan getaran itu, sahabat. Semua ini loh yang sekarang sedang membentuk peta batinmu. Dan ketika Anda hadir secara sadar dalam tubuh Anda, saat Anda diam, nafas, dan merasakan itu semua, maka sebenarnya Anda sedang membaca ulang jejak itu semua, sahabat. Mengapa penting kita untuk membaca jejak ini? Karena banyak orang sedang tersesat dalam hidupnya, bukan karena tidak tahu harus kemana pergi, tapi karena belum memahami dari mana luka mereka berasal. Dengan membaca jejak jiwa dalam tubuh, kita bisa memahami, oh inilah luka saya yang belum selesai. Oh inilah kenapa saya mudah marah, mudah takut, mudah sakit. Dan dari situlah penyembuhan itu mulai kita bisa jalankan, sahabat. Tadi, sahabat yang saya datangi sebelum kesini sampai telat itu pendarahan terus. Jika saya bacakan jejak jiwanya, nangis. Karena semua yang saya bacakan benar-benar menyentuh perjalanan hidupnya selama ini. Yang dia begini, begini, begini. Dan tidak jauh-jauh relasi dengan pasangan, dengan keluarga suami. Suami yang terlalu diam. Pesan cintanya berbeda. Suami merasa bahwa dia sudah memberikan segalanya. Tapi yang dibutuhkan oleh si wanita adalah kehadiran, pelukan, sentuhan yang tidak pernah diberikan. Bukan karena suami tidak mau memberikan, tapi seringkali suami pun juga punya luka tersendiri. Suami pun tidak tahu caranya bagaimana untuk menunjukkan cintanya sesuai yang diharapkan oleh pasangannya. Dia merasa bahwa cintanya ditunjukkan dengan dia kerja keras, dengan dia memenuhi semua kebutuhan istrinya, tapi bukan itu saja yang dibutuhkan oleh pasangannya, tapi didengarkan, disentuh, dipeluk, itu yang dibutuhkan tapi tidak pernah diberikan. Itu yang sering terjadi dalam perkawinan, sahabat. Tidak match bahasa cintanya antara suami dan istri, dan itu tidak pernah dikomunikasikan. Dan kita memang hakikatnya memberikan pesan cinta itu sesuai dengan pesan cinta apa bahasa cinta kita, bukan bahasa cinta yang dituju. Ada orang yang senang dilayani bahasa cintanya. Kita senang memeluk, itu peluk-peluk aja terus. Dia nggak butuh itu gitu. Yang dibutuhkan adalah saya butuh pelayanan darimu. Seperti itu. Jadi tangki cinta sana masih kosong. Di sini udah memberikan segalanya. Itu yang sering terjadi. Yang satu merasa lelah, kecapean, merasa dituntut, merasa tidak pernah cukup. Yang di sini berkekurangan. Yang di sini sudah merasa memberikan segalanya, yang di sini merasa tidak pernah mendapatkannya. Itu yang seringkali terjadi di dalam perkawinan. Ini yang kita baca semuanya untuk disinkronkan bahwa bukan karena mereka jahat, bukan karena mereka cuek, karena mereka pun juga tidak tahu. Kedua mereka pun punya luka-luka yang butuh disembuhkan, tapi juga menunggu pasangannya untuk menyembuhkan, tapi dia juga pasangannya nggak ngerti. Yaitu artinya dua pengemis cinta di dalam satu rumah yang saling menuntut cinta. Dua-duanya nggak punya cinta. Dan gitu. Jadi saat Anda menyentuh dada yang sesak, Anda bisa berkata nih ketika Anda sesak, ini jejak kehilangan yang dulu tak sempat kutangisi. Ketika Anda tahu nih, oh sesak saya ini adalah karena kehilangan mama dulu, sosok yang begitu mengerti kita. Saat Anda menyentuh rahim yang nyeri, yang pendarahan tadi, Anda bisa berkata, oh ini adalah jejak pengkhianatan yang dulu kupendam. Ketika Anda tahu itu kan, gimana Anda mau memahami itu ketika Anda juga tidak tahu sakit saya kenapa, kan gitu. Penyembuhan terjadi ketika Anda melihat tubuh Anda bukan lagi sebagai musuh.
Anda tidak lagi menolak atas sakit-sakit itu, bahkan apa ya, marahin, aduh kaki kenapa sih sakit terus, pukul-pukul kakinya. Nggak gitu sahabat. Dia justru sedang baik memunculkan sakit itu untuk kita memahami bahwa kenapa engkau sakit ini, engkau terlalu lelah menopang hidup ini. Kenapa kau harus topang sendirian? Padahal ada aku. Siapa aku di sini? Yaitu Tuhan itu sendiri. Itu adalah ajakan untuk pulang sebenarnya sahabat. Pulang ke dalam kesejatian dirimu. Pulang kepada keallahan di dalam dirimu. Pulang ke dalam keilahian dirimu. Ini yang sering kali dilupakan oleh banyak orang. That's why kenapa 1 Korintus 6 ayat 19 di situ mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa di dalam dirimu ada bait Allah, Roh Kudus hadir di dalam dirimu. Saya merenung, saya orang Islam, women. Tapi saya juga senang membaca ayat-ayat yang penting dari Alkitab, dari Weda, dari Tripitaka. Saya terus terang, saya terus terang ketika membaca ayat itu, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ayat ini diawali dengan kata tidak tahukah kamu? Harusnya kalau ngasih tahu, eh ini aku ya, kan gitu. Harusnya dimulai dengan kata positif yang ada, tidak tahukah kamu? Sebenarnya Tuhan sedang nyindir atau ngasih tahu bahwa kebanyakan orang di muka bumi ini sedang lupa atau tidak tahu bahwa ada bait Allah di dalam dirimu. Apa bait Allah itu? Tempat tertinggi Allah. Allah di ayat selanjutnya dikatakan Roh Kudus hadir di dalam dirimu. Kurang jelas apa ayat ini untuk menunjukkan di keberadaan Allah itu di mana, sahabat. Oke? Ketika Anda mampu melihat tubuh Anda tidak lagi sebagai musuh, Anda peluk ini penyakit ini sebagai sahabat yang menjadi pengingat Anda untuk pulang, maka kitab hidup ini yang bernama tubuh ini itu akan menuntun Anda untuk pulang ke Tuhan, sahabat. Dan sebenarnya Anda sedang membaca jejak perjalanan jiwa Anda sendiri. Disitulah penyembuhan sejati dimulai, karena kita tidak lagi menolak, tapi kita mulai pulang ke tubuh dan ke jiwa. Tadi ada yang bertanyakan, Bu, pulang itu apa? Pulang itu adalah Anda pulang ke tubuh Anda pulang ke jiwa Anda. Bukan merujuk tempat kita pulang kemana gitu, ke gereja, ke masjid, ke rumah orang tua kita, bukan. Tapi pulang ke dalam kesejatian diri kita, di mana Tuhan hadir sepenuhnya dan bertahta di dalam diri kita. Kita mulai pulang ke tubuh dan ke jiwa. Apa artinya? Kita berhenti lari, sahabat. Berhenti lari dari rasa sakit, dari trauma, dari luka lama, dari tubuh yang lelah, bahkan dari suara jiwa kita sendiri yang selama ini kita diamkan, sahabat. Kita mulai berhenti mengungsi keluar, berhenti menyibukkan diri dengan dunia, dengan tuntutan, dengan pencitraan, dengan pelarian-pelarian dari kehidupan ini. Ngemol, pergi bolak-balik ke luar negeri, tapi pulang yang hadir bukan kegembiraan, yang hadir justru kehampaan. Bahkan tiap tahun pergi umroh, seandainya punya duit seabrek, mungkin tiap bulan pergi ke umroh. Dulu saya melakukan itu gitu loh sahabat. Tiap bulan saya, bukan tiap bulan, tiap tahun saya pergi umroh. Sampai satu titik saya merasa bahwa kok bukannya semakin penuh ya saya, kok semakin kering dan semakin jauh, rasanya semakin tidak kenal ini gitu loh. Disinilah saya mulai pencarian jati diri dan ternyata di ujungnya akhirnya saya sadar bahwa yang saya cari atau Allah itu sendiri bukan di mana-mana, tapi di dalam hatimu, di dalam jiwamu, di dalam kalbumu. Sayangkan kalau kita sudah disadarkan itu tapi juga nggak pulang-pulang gitu kan, nggak mudik, sibuk mencari, sibuk pergi kemana-mana, yang ada Anda akan semakin tersesat keluar dari kesejatian diri Anda. Oke, kita mulai kembali masuk ke dalam, ke tubuh yang selama ini diabaikan dan ke jiwa yang selama ini ditinggalkan. Pulang ke tubuh berarti apa? Kita mulai hadir
Tidak hanya tinggal di kepala, kita mulai mendengarkan sinyal tubuh. Di mana ya ada rasa tegang, nyeri, kelelahan. Bukan untuk mengabaikannya. Saya ketika bersama pasien, saya merasakan tangis. Saya merasakan sesak Anda. Saya merasakan sakit kepala Anda. Tapi ya dulu saya ikut lelah, sahabat. Pasien keluar dari ruang praktek saya, senyum-senyum, udah bebas. Pindah itu pusingnya ke saya, sakit kepalanya, sakit perutnya, sesak nafasnya tuh pindah ke saya. Saya bilang, dulu saya nggak ngerti itu semua. Karena begitu empatinya saya pada klien, itu semua seakan-akan pindah gitu kan. Padahal tidak seperti itu. Karena sebenarnya memang hakikatnya kita ini semua satu sama dan terhubung. Ibarat ini nih, botol Anda ini adalah tubuh Anda. Maka ruang kosong di dalam botol ini, udara di dalam botol ini sama di luar botol, itu nggak bisa dibedain, sahabat. Terus ada botol orang lain atau tubuh orang lain, sama. Ruang kosongnya, itu dengan yang di luar gelasnya, itu tidak bisa dibedakan. Berarti kita ini semua sebenarnya adalah satu sama dan saling terhubung di dalam Tuhan, di dalam tubuh semesta, di dalam tubuh Tuhan yang maha meliputi segala sesuatu. Seharusnya memang kita connect, sahabat. Tapi dengan kesadaran kita, dulu saya sibuk cari cara nih gimana, gimana ya caranya grounding, gimana ya caranya supaya nggak nempel tuh emosi-emosi pasien ke saya gitu kan. Bayangin, saya di rumah sakit jiwa 2 tahun saya jadi PNS gitu kan, lelah. Dua tempat yang bikin lelah itu adalah penjara sama rumah sakit. Karena apa? Energinya memang ya energi orang sakit dan energi orang frustasi gitu loh. Itu dua tempat itu gitu. Dulu kalau sudah diundang di situ tiap, bayangin saya tiap bulan saya hadir juga di lapas itu 5 tahun saya membimbing para jiwa di sana di situ. Itu terasa belum pergi ke sana ini saya sudah sakit kepala gitu, udah kerasa tuh energinya. Dan pulangnya pun juga saya lelah sekali, padahal cuma bicara 2 jam gitu, tapi lelah banget. Dulu saya nggak ngerti. Tapi ketika kemudian saya belajar spiritual, saya cukup duduk amin dan berkata, Tuhan, semua ini adalah milikmu, kukembalikan kepadamu. Semua energi ini adalah dirimu dan lebur bersama dalam cinta kasihmu yang tanpa batas. Saya menangis, ia menangis, tapi menangis ini adalah basuhan jiwa karena Tuhan sepenuhnya hadir dan menjawab itu semua dan langsung hilang kayak gitu sahabat. Yang saya harus dulu grounding lah, mandi garam lah, inilah itu gitu, yang sekarang saya cukup duduk diam dalam keheningan, menyatu dengan Tuhan dan bicara sama Tuhan. Tuhan, saya kembalikan semua energi yang bukan milikku, kembalikan semua kepadamu. Tuhan, Engkau bersihkan dengan cahaya dan kasih-Mu yang tanpa batas, dengan cinta-Mu yang tanpa batas. Aku lebur bersamamu. Ini sahabat. Itu. Kita pun cara yang sama juga seperti itu, sahabat. Tuhan tuh hadir dengan kuasanya. Dia bisa meleburkan semua penyakit Anda. Dia bisa hancurkan semua kanker di tubuh Anda. Bahkan Tuhan pun hadir dalam bentuk kanker itu sendiri. Coba Anda pikir, kanker itu hidup nggak sih? Hidup, Bu. Metastase, Bu. Tadinya cuma satu, jadi 2 tempat, jadi 3 tempat. Kenapa? Berpindah, karena Anda tidak membaca pesan cintanya apa. Sehingga kanker itu hadir terus untuk menyampaikan pesan cintanya sampai Anda sadar. Dan Tuhan berkata, terus hari ini kita berdoa, Tuhan sembuhkan saya dari kanker. Tuhan bersenyum, hai, kamu tahu nggak, kanker itu hidup. Di dalam kehidupan ada siapa? Ada aku. Lihatlah aku bahkan dalam kankermu. Ketika kita mampu dalam kesadaran itu dan berubah, sahabat, itu kanker itu pun bisa menjadi tidak ada, sahabat. Karena Tuhan berkata, yes, kamu sudah paham pesan cintaku. Oke, terima kasih. Cancer pun bisa akan gone with easy. Dengan mudah dia akan pergi gitu loh, sahabat. Itu yang terjadi ketika Anda benar-benar belajar holistik ini, membaca jejak jiwa gitu kan.
Gimana Bu baca jejak jiwa? Sebenarnya semua orang bisa membaca jejak jiwanya sendiri ketika dia dalam bandingan. Tapi pada beberapa orang karena pikirannya terlalu ribut, dia tidak mampu membaca jejak jiwanya sendiri. Itulah saya bantu. Anda kalau konsultasi di Samasta itu ada layanan sekaligus dibaca jejak jiwanya. Itu kita akan mundur, saya akan apa namanya akan bacakan gitu loh. Bukan saya peramal, bukan saya hebat, bukan. Saya hanya membaca getaran batin Anda dan menuangkannya dalam bentuk tulisan sehingga Anda memahami itu dengan lebih baik. Dan itu biasanya ya apa puji Tuhan camp terakhir kemarin itu sudah ada sesi baca jejak jiwa dan itu satu ruangan nangis semua. Karena apa yang tertera di jejak jiwa itu benar-benar mencerminkan hidup dia, emosi dia, kesedihan dia, luka dia, sakit dia hari ini semua ada apa jejak jiwanya itu dibacakan pesan cintanya itu semua 99% benar. Itu yang membuat mereka menangis karena mereka tidak sadar bahwa itu ada di dalam diri dia dan Tuhan sedang pinjam tangan ini, pikiran ini, mulut ini untuk menyampaikan itu semua ke sahabat dengan lebih clearly. Hanya itu. Pulang ke tubuh, kita mulai hadir tidak hanya tinggal di kepala, mulai mendengarkan sinyal tubuh, rasa tegang, nyeri, kelelahan, bukan untuk mengabaikannya. Kita mulai memeluk tubuh bukan karena dia ideal, tapi karena ia adalah rumah tempat jiwa kita tinggal. Bayangin, tubuh ini adalah Anda kalau nggak ada tubuh, jiwa Anda pun tidak ada kan gitu. Kita berkata tubuh bukan lagi musuh, tapi ia adalah sahabat setiaku dalam hidup ini. Pulang ke jiwa berarti apa? Mulai kembali mendengarkan suara hati Anda yang jujur dan lembut. Kita tidak lagi membungkam tangis batin, rasa sepi, atau kerinduan pada Tuhan. Kita tidak lagi menyesuaikan diri agar diterima oleh semua orang. Tapi kita mulai setia pada getaran terdalam jiwa kita sendiri, sahabat. Kita kemudian berkata, jiwaku, aku siap mendengarkanmu sekarang. Mengapa kata pulang ini penting? Karena banyak dari kita telah pergi jauh. Hidup terlalu lama di luar tubuh atau di pikiran kita. Hidup terlalu lama menjauh dari jiwa. Karena luka lah, karena rasa malu lah, rasa tidak layak lah. Tapi saat kita mulai pulang, walaupun pelan, walaupun terbata, walaupun belum sempurna, itulah awal atau gerbang dari penyembuhan sejati di dalam diri Anda. Baik itu secara fisik maupun secara emosi. Maka kalimat ini pun akan menjadi doa. Aku mulai pulang ke tubuh yang kutinggalkan, ke jiwaku yang selama ini menangis dalam diam. Oh, kok sampai lupa nih ya? Sorry, sorry, ada ini ya, ada mana ya? Pak Rahmat, ininya mana ya? Oke, sorry. Sebentar, nggak bisa diprotes ya sama orang di rumah ini kok dibuatin tapi nggak dibuka. Slide 3, tubuh sebagai peta energi. Oke. Setiap bagian tubuh itu menyimpan cerita tertentu. Saat ada luka, ada rasa sakit di dada, itu mungkin bukan hanya kelelahan fisik, tapi luka batin Anda yang belum selesai. Perut yang sering kembung bisa jadi menyimpan rasa takut. Pinggang yang berat, itu bisa jadi menyimpan beban tanggung jawab yang tidak terucap. Dan tubuh Anda bukan rusak. Tubuh hanya berbicara dengan caranya sendiri. Dan saat kita belajar membaca pesan itu, kita tidak hanya menyembuhkan gejalanya saja, tapi menyentuh sampai akar yang terdalam, sahabat. Saat jiwa yang tidak didengar, tubuh yang akan bicara. Berapa kali Anda menahan tangis karena takut dianggap lemah?
Berapa kali Anda pura-pura kuat padahal di dalam itu ada badai. Terasa di dalam itu gitu. Tapi saya harus kuat karena saya laki-laki. Karena saya anak pertama. Karena saya adalah suami. Saya adalah pemimpin. Padahal sebenarnya Anda ingin menangis. Maka saat kita menolak rasa, tubuh kita akan menanggungnya, sahabat. Karena jiwa tak bisa bicara kecuali lewat tubuh. Itulah mengapa migran terjadi karena selalu kurang kurang tidur. Mah itu migran bukan tidak selalu karena kurang tidur. Mah tidak selalu karena pola makan. Nyeri sendi itu tidak selalu karena usia, tapi itu adalah doa Anda yang tersumbat, kata-kata Anda yang tersumbat, sahabat. Kita belajar nih, malam ini kita akan belajar bagaimana mendengarkan tubuh dengan sadar. Kita tidak menghakimi tubuh, tapi kita akan mulai hadir bersamanya. Mulai dari apa? Bertanya, apa yang tubuhku rasakan hari ini? Diam sejenak, biarkan jawabannya datang bukan dari kepala, tapi dari rasa. Tarik nafas dan izinkan tubuh bicara perlahan. Itu kita latih terus, sahabat. Tubuh tak pernah meminta kita untuk jadi sempurna. Ia hanya ingin dilihat, dirasakan, dan diterima. Set- Gimana ya begini? Oke, setiap bagian tubuh punya bahasa sendiri. Dada sesak, luka hati yang belum dimaafkan, tenggorokan, saat sakit, kata-kata yang tak berani diucapkan, punggung berat, masalah yang belum dilepas, rahim nyeri, luka banyak. Kita bukan mencari penyakit, tapi kita mencari pesan cinta yang terbungkus dalam rasa sakit itu. Tubuhku adalah tanah suci jiwa. Tubuhmu bukan tempat dosa, sahabat. Tubuh Anda adalah tempat doa-doa tertanam. Ia bukan beban. Ia adalah tanah suci, baitullah, di mana benih jiwa bertumbuh, belajar, dan pulang. Mulai malam ini, kita akan belajar menyentuh tubuh dengan penuh kelembutan, karena ketika tubuh dihormati, jiwa pun akan merasa aman untuk benar-benar tinggal di dalamnya. Afirmasi untuk tubuh, mari ucapkan perlahan. Tubuhku bukan kesalahan, ia adalah rumah tempat jiwaku pulang. Aku hadir untuk mendengarmu, aku mencintaimu. Malam ini kita akan masuk dalam sesi meditasi untuk mendengarkan pesan tubuh. Kita tidak akan mencari apa yang salah dengan tubuh, tapi akan mendengarkan bagian mana yang ingin bicara. Jika ada nyeri, ketegangan, atau rasa berat, biarkan dia bicara. Bukan untuk dihakimi, tapi untuk dipeluk. Biarkan tubuh merasa. Akhirnya aku didengarkan. Kalau Anda benar-benar menyapa tubuh, sorak-sorai itu tubuh Anda. Hore, aku didengerin. Hore, aku udah terlalu capek nyimpan semua emosi-emosi ini. Seandainya dia bisa bicara, dia akan bicara seperti itu, sahabat. Dan itu bisa Anda dengarkan. Saya sering sekali ketika sakit, itu saya bukan cari obat. Saya sudah 15 tahun saya tidak pernah minum obat kimia apapun gitu kan. 15 tahun saya hanya minum obat herbal. Obat herbal pun yang sangat aman buat saya adalah itu nomor sekian. Yang pertama adalah saya tenangkan dulu diri saya. Saya bertanya, wahai tubuh kamu sakit hari ini, apa pesan cinta yang ingin engkau sampaikan? Bahkan untuk hal yang sepele aja flu gitu kan. Saya udah setahun ini nggak pernah flu, sahabat.
Tapi ketika flu, saya udah bilang sama suami saya sama anak-anak saya, kalau sampai mommy flu nggak ada lain, nggak ada bukan, ya pasti mommy sedang stres lagi mikir apa sesuatu yang berat sampai akhirnya mommy flu. Itu saya bilang. Jadi ketika kemudian yang mulai sentruk-sentruk kayak gitu, nggak enak gitu, oke, ini pasti ada beban pikiran yang berat untuk saya tanggung dan itu saya tidak keluarkan tapi saya tanggung sendiri. Begitu juga dengan radang tenggorokan, berarti itu ada suara, saya ingin bicara, tapi saya tidak bisa bicara. Itu yang buat saya radang tenggorokan. Dan saya tidak perlu ambil obat untuk itu, saya bicara. Kadang-kadang kan kita nggak enak ya untuk bicara terus terang pada orangnya gitu kan. Ya udah, di dalam meditasi kita hadirkan orangnya dan bicara. Itu adalah cara untuk bicara, mengeluarkan energi itu dalam dirinya. Nggak harus ke orangnya, tapi kita hadirkan orang itu yang kita ingin bicara tapi tidak mampu. Misal kita kecewa, kita marah sama suami, sama mama kita, sama papa kita nggak enak nyakitin mereka gitu. Maka yang ada adalah yang penting energinya keluar, emosinya keluar. Dalam meditasi hadirkan orangnya, kita ajak bicara, aku marah sama kamu, aku kesel sama kamu, aku kecewa, aku sedih, kamu, misalnya sama orang tua, aku pengen dipeluk, tapi kamu nggak pernah memeluk, aku pengen dicintai sebagaimana mama mencintai kakak, tapi kalau mama nggak pernah melakukan itu ke saya. Mama kalau mama melihat kakak dengan mata berbinar-binar, melihat saya seperti melihat musuh. Nah, itu kita bisa ucapkan gitu loh sahabat. Ada yang lucu kemarin salah satu peserta camp di Rumah Samasta. Dia bertahun-tahun itu merasa dia anak bungsu, tapi dia yang menjadi tulang punggung keluarga gitu kan. Tapi yang mendapat hadiah, mendapat penghargaan itu selalu kakaknya. Bahkan hal kecil saja, pergi lebaran, itu kakaknya ditanya, kamu mau dibawain yang mana, dibawa pulang? Dia nggak pernah ditanya, kamu mau bawa mana, makanan apa, pulang, apa yang kamu suka, biar mama apa bawain, nggak pernah ditanya. Pulang dari camp, tidak sibuk mengatur mamanya, dia hanya berproses di dalam dirinya. Pulang dia sampai menangis, dia chat saya, Mbak Sinta, sebaru ini dalam hidup mama saya bertanya, kamu nanti apa lebaran Idul Adha mau dibawain apa biar mama masak lebih. Itu dia menangis hanya dengan pertanyaan itu. Karena selama ini dia tidak pernah ditanya seperti itu oleh mamanya. Dan dia tidak mengungkapkan itu ke mamanya bahwa saya luka hati loh ma dengan pertanyaan mama ke kakak tapi nggak pernah bertanya. Dia tidak pernah ngomong itu ke mamanya. Tapi dia proses emosi itu di dalam dirinya sendiri. Pada saat camp dia lepasin tuh semua emosi-emosi, dia cintai mamanya, dia peluk mamanya, dia ungkapkan kecewaan, tapi habis itu dipeluk mamahnya tanpa disuruh bertanya seperti yang dia harapkan. Kelihatannya kecil buat kita, gitu aja, no big deal gitu kan. Tapi buat dia yang tidak pernah diperlakukan seperti itu dari kecil, buat dia menangis. Dan terima kasih bahwa kita tidak mengubah orang lain, tapi saya cukup mengubah diri saya, maka dunia pun berubah, sahabat. Itu yang kita adalah wisdom yang harusnya kita miliki hari ini. Tidak sibuk mengubah yang di luar, tapi sibuk mengubah yang di dalam. Maka dunia pun berubah ketika kita di dalam ini juga berubah, sahabat. Oke, ini penutup. Nanti kita mau meditasi. Silahkan sambil saya kasih kesempatan untuk ke belakang. Mau pipis-pipis dulu, mau ngemil-ngemil sedikit boleh, mau minum-minum. Sambil saya menjawab sahabat pertanyaan-pertanyaan dari sahabat. Ada yang mau angkat tangan, raise hand, silakan. Nanti saya bacain yang dari pertanyaan di chat. Saya hargai siapa yang mau langsung raise hand, bicara, saya akan jawab lebih dulu. Ganti Mbak. Oke, sayang. Mbak, jadi kan kita tuh perempuan itu kan punya hormon yang hampir setiap bulannya itu terkadang nggak jelas gitu kan Mbak kan. Nah, gimana caranya tuh Kanti tuh baru ini Mbak kok masuk ke dalam diri tuh kok gitu karena kan nggak bisa Mbak biasa kan agak-agak bisa gitu tapi kayaknya kalau untuk hormon kayaknya nggak mudah deh Mbak gitu gimana caranya biar masuk sampai ke dalam-dalam tuh kan karena kan ada kayak nyeri-nyeri juga gitu kan Mbak kan mana yang pokoknya nggak Jangan bisa. diteluk, jangan ditolak, dipeluk. Oh gitu.
Dipeluk. Oke, kamu lagi PMS ya. Oke, aku mendengarkanmu, aku temani, aku dengarkan. Datang sebagai sahabat itu. Misalkan kan susu juga sakit gitu kan, terus rasanya anak nangis yang biasanya nggak apa-apa tuh jadi kayak gitu kayak orang baru belajar biola itu bikin sakit telinga gitu kan. Betul, Mbak. Itu peluk biasa, peluk jangan ditolak. Rasa itu semua adalah naturally ada. Pikiran-pikiran itu bukan untuk dilawan, tapi untuk didengarkan, dipeluk. Dia juga butuh bicara, sayang. Peluk dia. Oke. Jangan dulu, eh aku nih mau meditasi, mau ke dalam. Kamu nih loh, ini mengganggu saja. Semakin kita begitu, semakin dia tidak bisa kita kendalikan. Tapi kita peluk. Kita dalam mendamai. Oke. Saya dengarkan kamu, saya peluk kamu, saya pahami kamu, kayak gitu. Yuk kita bersama-sama ke dalam. Gitu, sahabat. Apa kan? Baik, Mbak. Oke, ada pertanyaan? Cara pulang, cara membaca jejak perjalanan jiwa dengan hening. Tapi kalau Anda mau dibantu, silakan hubungi admin. Nanti saya akan bantu untuk membuat itu make it clear dengan mudah. Kemudian saya bacakan. Oke, Bapak Balong sakit di kedua engkel kaki kiri dan kanan sebagai sulit dan sakit berjalan dan tidak bisa jongkok sudah lebih 10 tahunan. Berbagai cara sudah ditempuh. Pada saat ini belum ada kemajuan dan makin. Pak Wahyu, silakan ambil sesi konsultasi ya sama Bu Ati gitu kan. Sekalian baca jejak jiwanya. Oke? Jadi supaya kita kalau kayak gini kan namanya holistik, kita akan cari gali apakah ini masalah di aspek fisik, apakah di emosi maupun spiritual Anda. Itu ya. Pak Wahyu Ujianto ya, silahkan hubungi admin. Kemudian Bu Lulu didiagnosa kista di rahim, gimana supaya tidak sampai operasi? Mohon petunjuk. Silahkan minta sesi konsultasi sama admin, bisa online, bisa offline. Saya ada di Ciater dan di Tangerang. Sekarang minggu-minggu ini saya ada di Tangerang dan mungkin akan lama. Biasanya saya di Tangerang cuma seminggu karena kebanyakan di Ciater. Ini saya agak lama karena saya akan membangun sekolah Elevia. Elevia ini adalah mimpi saya bahwa selama ini ngurusin orang sakit di masa dewasa itu ternyata kalau ditarik ke belakang itu ternyata banyak luka-luka masa kecil. Jadi mimpi saya adalah membangun sekolah yang tidak membuat anak itu luka. Karena sekolah ini nanti akan didampingi oleh sekolah untuk orang tuanya juga. Jadi yang sekolah bukan hanya anaknya saja, tapi orang tuanya juga gitu kan. Supaya tidak menimbulkan luka batin. Dan konsepnya adalah anak bukan wadah kosong untuk diisi, tapi dia sudah memiliki apa jejak jiwanya sendiri, dia sudah memiliki bibit, udah ada DNA-nya, udah ada blueprintnya dari Allah. Tugas kita hanyalah sebagai tanah tempat benih itu tumbuh. Walaupun anak itu kecil, bukan berarti kita seenaknya mengisi, bukan. Karena dia punya blueprint sendiri yang sudah Tuhan berikan pada diri kita. Jangan pada dirinya. Jadi jangan sampai kita itu dia ditakdirkan untuk menjadi pesepak bola misalkan, tapi kita bentuk dia menjadi pianis misalkan. Kasihan. Di situ penciptaan terjadi karena dia keluar dari fitrah penciptaannya, sahabat. Ini yang saya lagi bangun dengan sekolah namanya Elevia. Cuman saya mulai dari pondasi dini PAUD usia 2 sampai 7 tahun. Sekolah kecil-kecil tapi semoga ini menjadi
benih yang akan tersebar ke seluruh Indonesia kayak gitu. Karena saya akan membuat make it simple. Sudah ada menunya kelas 2 umur sampai 2 sampai 3 3 sampai 4 4 sampai 5 gitu kan. Itu day by day sudah ada kegiatannya. Jadi kalau sahabat-sahabat, saya lagi cari kepala sekolah, lagi cari guru, lagi cari apa helper di situ untuk membantu atau orang-orang di seluruh Indonesia ini yang mendengar ini punya rumah, misalkan nganggur, punya jiwa mendidik, kayak gitu, senang dengan dunia anak, dengan pendidikan, boleh kontak saya, kontak kami, kita ngobrol lebih jauh karena saya berharap ini menjadi benih di semua, menjadi cahaya yang menyebar di semua. Nggak perlu dana besar kok sahabat. Anda punya rumah, Anda punya kepedulian, Anda punya cinta, itu cukup. Itu nanti selebihnya bisa kita upayakan. Mau apa bisa kita fleksibel untuk mau itu dibuat untuk menengah, untuk atas, menengah atau bawah, itu semua bisa kita akomodir. Yang penting adalah ruhnya adalah sama bahwa Elevia itu adalah elevate, itu meningkatkan, kita itu adalah kesadaran atau kehidupan, maka sekolah ini adalah sarana jembatan kita untuk mencegah anak-anak kita tuh luka batin karena mamanya dulu juga korban dari orang tuanya dulu gitu kan. Jadi kita sekolah bareng, apa namanya, anaknya sekolah, orang tuanya juga sekolah, seperti itu gitu. Dan tidak cukup, tidak perlu banyak kok, 30 orang aja itu sudah bisa hidup sekolah ini. Oke, nanti kalau ada yang tertarik mendengar panggilan saya ini, saya memanggil dari jiwa saya untuk orang-orang yang tertarik dengan dunia pendidikan, yang ingin meninggalkan legacy, apa namanya, legacy itu apa? Warisan yang tidak hanya berupa harta, tapi juga berupa sesuatu jejak yang kita tinggalkan selama keberadaan kita hidup hari ini. Karena sekolah itu kan tidak sehari 2 hari ya. Dia akan long lasting seperti itu. Yang ingin meninggalkan warisan itu dengan pola yang sudah bagus, maka yang ada adalah sekolah ini adalah sarana kita untuk menebus. Buat saya juga bahagia apa tidak bahagia, korban dari orang tua juga gitu kan, tapi saya tidak nyalahin orang tua karena mereka juga adalah korban dari orang tua mereka. Itu saya tebus sekarang dengan membangun dunia yang lebih baik. Di Lombok dulu saya juga punya sekolah dan saya membuktikan bahwa sekolah saya di Lombok dimulai dari rumah 200 meter, itu siswanya sampai 350 orang. 300 pagi berbayar dan mahal, 50 orang gratis. Dan saya bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang besar yang punya lapangan futsal, yang punya kolam renang. Saya bisa bersaing dalam jumlah apa bagus, apa namanya, cukup banyak, dan kami tidak pernah namanya beriklan karena sudah selalu penuh dan waiting list. Itu yang pengalaman itu yang ingin saya bagi dan saya ulang gitu sahabat, dengan bangun sekolah ini lagi di Karawaci sekarang yang pertama. Oke, itu Bu Lulu, kemudian Bu Kasmina juga sakit tumor, kemo. Silakan yang punya sakit yang berat-berat butuh ini, silakan catat itu nomor admin, minta untuk konsul kita private. Nggak bisa kita di ruang ini karena kita harus cari tuh, karena buat saya tuh cari akar masalah, nggak hanya Bu saya sakit ini obatnya apa, Anda pergi aja ke dokter kalau kayak gitu. Saya bukan orang yang senang ngasih obat, tapi yang saya bantu Anda adalah untuk menemukan akar masalahnya supaya nggak terus-terusan minum obat sahabat. Oke, kemudian saya sering pusing, ngantuk kayak gitu, sama ya salah saya rasa yang masalah-masalah. Punya Umi itu kan abu-abu. Oke, gitu. Silakan Pak Rahmat, mungkin bisa dibacakan jejak jiwa ini, videonya disetel sebelum yang lain siap untuk kita meditasi. Kalau bisa pakai headset ya supaya ini siapkan sebelumnya, tapi supaya sahabat bisa punya gambaran apa itu jejak jiwa. Silakan Pak Rahmat. Jejak jiwa, sebuah cermin untuk pulang ke diri sejati.
Pernahkah sahabat merasa sudah berdoa, tapi terasa tak terjawab? Sudah melangkah, tapi hidup seperti berputar-putar di tempat? Sudah berusaha menjadi lebih baik, tapi luka lama terus saja datang menyapa. Mungkin yang perlu sahabat temukan bukan jalan baru, tapi siapa dirimu yang sejati. Jejak jiwa bukan sekedar bacaan. Ia adalah cermin batin. Ia adalah peta pulang. Ia adalah cahaya yang membimbingmu membuka kembali lapisan-lapisan terdalam jiwamu yang mungkin sudah lama engkau abaikan atau engkau lupakan. Apa itu jejak jiwa, sahabat? Jejak jiwa adalah pembacaan batin mendalam berdasarkan nama dan tanggal lahirmu. Melalui 20 aspek jiwa yang menyeluruh, jejak jiwa akan mengungkap makna, nama, dan getaran takdirmu. Luka batin yang berulang dan pola karma, misi kelahiranmu dan tugas jiwamu di dunia, potensi penyakit dan pesan cinta dari tubuh, arah profesi, siklus krisis dan kekuatan sejati, relasi dengan orang tua, pasangan, dan anak-anak, spiritualitas, pasangan jiwa, dan surat cinta dari Tuhan. 20 aspek jiwa ini akan membimbingmu dari kebingungan menuju kejelasan, dari kelelahan menuju kekuatan, dari keterpisahan menuju penyatuan dengan Tuhan di dalam dirimu. Jejak jiwa dan relasi cinta. Jejak jiwa juga bisa dibaca untuk pasangan suami istri maupun orang tua dan anak. Karena seringkali luka jiwa tidak berdiri sendiri, melainkan saling menciptakan lingkaran karma, pelajaran, dan penyembuhan. Dengan membaca jejak jiwa pasangan, engkau akan memahami apakah pasanganmu adalah twin soul, katalis, atau penyatu. Apa pola konflik batin yang perlu disembuhkan? Bahasa cinta masing-masing, luka tersembunyi, dan misi bersama Anda. Kenapa Anda berdua takdirkan hidup bersama hari ini? Dengan membaca jiwa anak juga, sahabat akan memahami tujuan anak hadir dalam hidup Anda, pola pengasuhan terbaik sesuai jiwanya, dan pesan Tuhan tentang hubungan suci orang tua dan anak. Mengapa dititipkan kepada saya, Sinta? Karena membaca jejak jiwa bukan pekerjaan logika. Ia adalah ibadah cinta yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang menjalani jalan sunyi jiwa. Saya adalah psikolog dan pembaca jejak jiwa yang telah membimbing ribuan jiwa pulang ke dirinya sendiri dengan kelembutan, ketepatan batin, dan kasih Tuhan yang mengalir melalui hidupnya. Saya tidak hanya membaca, sahabat, tapi saya juga mendengarkan, menemani, dan membantu banyak orang untuk menyembuhkan luka-luka batin yang tak terucap oleh kata. Jika hatimu merasa terpanggil untuk mengenal dirimu lebih dalam dan memiliki kompas untuk arah hidupmu selanjutnya, dan di ujungnya adalah pulang ke Tuhan di dalam jiwamu, silahkan menghubungi admin Rumah Samasta, Bu Ati, di 0851 0543 0330 untuk menjadwalkan pembacaan jejak jiwa pribadi Anda, pasangan Anda, atau relasi anak dan orang tua. Karena hidupmu ini terlalu berharga untuk dijalani dalam kebingungan, saatnya engkau pulang. Salam kasih selalu dari Rumah Samasta, tempat jiwa-jiwa pulang dan cahaya Tuhan bersinar dari dalam. I love you. Terima kasih. Tubuh. Maafkan
maafkan saya. Selama ini membebanimu dengan semua emosi-emosi yang muncul. Meditasi Sekarang kau jalan sedang di bicara saat yang melalui penyakit ini. Dan selama ini saya bungkam dengan obat. Saya bungkam dengan operasi. Sebenarnya kau sudah terlalu lama menjerit. Tapi tidak saya dengarkan. Sekarang kau sakit tubuhku. Maafkan aku. Temui cahayamu. Sadari hadirmu. Terima semua pesan cintamu sebagai jalan kembali padamu. Mencintaimu seumur hidupku. Rasain cinta sih Pak, udah nggak ada yang lain, cintanya kayaknya luber-luber gitu. Yang saking lubernya ya, oh begini tuh rasanya kita kalau udah dapet cinta dari divine gitu ya, baru kita bisa benar-benar ngerasa penuh cinta, akhirnya baru bisa berbagi ke yang lain gitu. Luar biasa pengalaman yang luar biasa. Makasih Pak Wisnu, Bu Sinta. Terima kasih Pak Wisnu, Bu Sinta, Mas Aris dan Pak Rafa, Mbak Elsa dan semua teman-teman yang hadir di sini. Di sini benar saya merasakan cinta yang tanpa syarat itu memang sangat bahagiakan sekarang. Di sini saya merasakan Pak, benar-benar selama ini mungkin saya masih banyak itunya yang saya merasa apa-apa yang handle ini butuh validasi, memang ingin dimengerti suami, ingin dimengerti orang tua. Ternyata cinta itu tidak seperti itu. Selama ini kan beban sakit, beban masalah ke orang, ya. Emosi dari saya sebagian juga keluar, ya, kemudian masih timbul rasa keraguan-keraguan, kemudian sampai di tempat ini, tapi setelah itu saya merasakan sesuatu kebahagiaan yang luar biasa, ya, jadi saya nggak terpengaruh dengan yang, tapi saya merasakan, tapi saya benar-benar senang, ya, seperti itu. Saya nggak tahu apakah itu, tapi saya merasakan suatu sukacita, bukan suatu kesedihan lagi. Biarpun saya merasakan di sini ulu hati ini terasa, Bu. Baru itu tadi ulu hati saya terasa. Sama yang bagian sakit itu, ya itu hal biasa lah, saya bisa merasakan itu. Tetapi sukacita itu saya dapatkan dari ini. Bu Sinta bisa mengingatkan saya, mau itu sebenarnya sumber dari segala penyakit. Selama ini saya merasa bangga dengan kelakuan saya. Itu luar biasa. Itu menjadi guru bagi saya. Terima kasih. Sebelumnya tuh aku tuh sering mandang dunia ini tuh dengan penuh kebencian. Kayak bagaikan hidup di menciptakan neraka di kepala sendiri. Tapi begitu ikut program ini, dari mulai berangkat ketemu Bu Iis, terus sekamar sama Mbak Ferry, nggak tahu aku tuh kayak ngerasain kehangatan gitu Pak, kayak bahagia aja gitu di sini. Aku tuh nggak cuma ngerasain cintanya kalian, tapi juga cintanya Tuhan karena mempertemukan aku sama kalian. Iya. Saya melihat banyak cinta di holistik
di kru maupun di para narasumber, memberikan ilmunya dengan cinta yang tulus di mata teman-teman. Saya merasakan hidup kembali ya, seperti benar Tuhan itu ada. Karena itu sahabat, ini orang yang sakit kanker sampai merasa bahagia dengan kankernya, yang stroke sampai bisa jalan kembali, dan ketika pulang itu semua keluarganya kaget karena perubahannya tuh luar biasa. Itu jadi indah sekali perjalanan itu. Walking meditation, pelepasan emosi itu adalah sesi yang paling ditunggu di camp ini. Jadi silahkan yang sakit-sakit, silahkan apa namanya, ini Pak Aris, ini tadi videonya itu adalah camp kemarin, beliau hadir di sini juga. Halo Pak Aris, gimana kabarnya? Mungkin ngobrol dikit sama Pak Aris buat teman-teman semua. Sepatah dua patah kata, silakan Pak Aris buka on ininya, audionya, apa yang Bapak rasakan setelah ngikuti camp. Pak, sayang itu udah dikasih izin nggak untuk di mute itu? Pak Aris mau ngomong. Silakan dibuka dulu Pak, ditutul tuh ininya, audionya. Bisa Pak, ditutul ininya sebelah kiri. Sebelah kiri bawah itu ada gambar audio. Nah, itu biar bisa Bapak bisa bicara. Silakan Pak, di pojok kiri itu ada gambar mic gitu. Bapak ini kan saya nggak bisa ini bukain. Ditutul Pak. Nah, sebelah kiri, pojok kiri itu ada gambar mic, itu Bapak buka. Bisa nggak? Bisa. Oke, sahabat. Satu lagi. Ini kemarin satu lagi program dari kami itu ada seksualitas suci dan multiple orgasme. Ini pengalaman pribadi ya, selama ikut kegiatan ini, memang di sisi lain saya melihatnya bukan hanya sekedar mengejar seksual saja, tapi dampak yang lebih besar lain kan seperti itu ya. Saya lebih tenang seperti itu ya. Terus kemudian memang selama ini saya mempunyai migrain Bu, ketegangan karena kecemasan sehingga sebelah kiri saya ini sakit ya. Jadi seakan-akan di badan sebelah kiri ini adalah kaku, testimoni tapi peserta melalui yang ikut kelas meditasi seksualitas suci dan kok multiple pelan-pelan orgasme. itu hilang Wah, kan itu keren seperti banget itu. itu. Saya melihatnya bahwa kegiatan hanya bicara meditasi tentang ini multiple orgasme, dampaknya tapi tidak hanya sekedar satu titik fokus yang seksual ini saja, tapi ada lebih banyak dampak yang berdampak ke yang lain seperti itu. Yes. Bu Nila, suami semakin mendekat, ini fisik apa jiwanya? Dua-duanya, Bu. Ya, nanti dengan Anda vibrasinya bagus gitu kan, suami akan terlibat, mau mendekat lagi. terasa bahwa cinta Tuhan itu luar biasa hadir dalam diri kita. Sangat luar biasa, Bu. Aduh, terasa selama ini sangat jauh sama Tuhan. Padahal Tuhan deket ya, Bu ya. Cuman kita aja yang nggak ngerasa deket. Yes. Makasih banyak, Bu Sinta.
Bu Alhamdulillah, Vivit, Bu. Bu Asroli yang pelukan gimana yang dirasakan? Tetap bahagia sambil menangis. Alhamdulillah tadi sudah bisa mencoba Oke. mengeksplor Bu. Jadi kita lebih lebih gimana ya, lebih intimate aja. Terus kalau Pak Asrori belum bisa orgasme Bu. Mungkin karena kondisi juga sih. Jadi kita mulai belajar pelan-pelan. Itu? Dasar sekali Bu. Tadi itu waktu sebelum kita itu kan anak-anak ada, terus anak-anak keluar semua, terus kita cuman berdua di rumah. Ayo kita coba gitu. Terus kita eksplor, kita intimate, terus dengan yang kemarin itu kita praktekkan. Ke energi itu lebih lebih betul Bu, lebih dahsyat, lebih lebih auranya itu seger. Suami yang kemarin mulai pemulihan itu udah mulai merasakan enak deh. Iya, nggak capek kan? Iya, Malah rasanya kayak isi energi. iya betul betul Bu, itu betul Bu. Gitu. Itulah indahnya suatu hubungan gitu loh sayang. Siapa lagi? Bu Vivit. Udah nggak malu-malu lagi, udah nggak malu lagi Bu. Mm-mm. Sudah nggak malu-malu lagi untuk memperlihatkan tubuh pada Iya, suami. kita juga berdua ini Terima kan. kasih. Eh, Iya. Siapa lagi yang Bu Nila, walaupun mungkin bisa cerita pengalamannya sendiri walaupun nggak sama suami kayak gitu kan? Ya Bu, makasih Bu Sinta. Suami saya sudah mulai lebih lentur, lebih fleksibel Bu. Ya, Lebih lentur, lebih fleksibel itu maksudnya apa? apa namanya, sifat-sifat kakunya itu mulai lentur loh Bu. Kira-kira kenapa itu? Saya yang berubah Bu. Artinya Yes. saya lebih seperti energinya tuh saya buat adem gitu loh Bu, nggak meledak. Ya. Kita yang berubah dulu, dunia pun berubah. Ya. Tadi waktu pas disuruh ini apa namanya tuh sentuh tubuh yang kau suka itu Kanti langsung pegang payudara. Oke, Pak Rahmat, tanggal berapa campnya? Silakan yang buat sahabat-sahabat yang ingin menuntaskan penyakitnya dengan holistik. Kita ada di tanggal 24 sampai 27 Juli. Ini baru baru 4 camp ini kita buat menjadi 4 hari. Biasanya 8 hari, 6 hari. Sekarang kita buat menjadi 4 hari nih. Kita lagi nyobain supaya apa? Supaya bisa harganya bisa jadi lebih murah sehingga bisa diakses oleh sahabat-sahabat yang ini yang namanya apa? Sehingga lebih banyak bisa diakses gitu. Oke, sekarang kita masuk meditasi ya. Siapkan diri. Oke, sekarang duduk baik-baik. Pejamkan mata Anda perlahan. Tarik nafas dan hembuskan dengan lembut. Tarik nafas sekali lagi. Dan hembuskan semua ketegangan dari hari ini.
Rasakan tubuh Anda duduk atau berbaring di tempat ini. Anda tidak perlu mengubah apapun. Cukup hadir apa adanya dan tersenyumlah. Biarkan mata Anda istirahat. Biarkan pundak Anda jatuh lembut. Biarkan nafas Anda membawa keheningan ke seluruh tubuh. Setiap nafas membawamu turun ke dalam, ke pusat dirimu, ke ruang sunyi yang jarang disentuh. Tuhan, izinkanlah aku malam ini masuk ke dalam diriku, masuk ke dalam tubuhku, ke dalam ruang-ruang yang mungkin masih menyimpan luka dan sekarang hadir dalam bentuk penyakit, dalam bentuk tumor, dalam bentuk kanker, dalam bentuk kekakuan, nyeri, sakit di tubuh ini. Mohon bersamai aku, Tuhan. Aku merasakan cinta dan kasih-Mu yang tanpa batas, yang mungkin selama ini aku abaikan atau lupa untuk aku sadari dan syukuri. Malam ini aku hadir di hadapan-Mu, Tuhan. Aku pulang ke dalam diri. Tuntun aku, jamah aku dengan cinta-Mu, dengan kehadiran-Mu yang penuh. Sekarang kita memasuki tubuh sebagai jiwa, sebagai tanah jiwa. Sekarang bayangkan tubuhmu adalah sebuah taman. Tanahnya luas, hangat dan sunyi. Disinilah jiwamu tinggal. Disinilah semua rasa pernah ditanam. Ada yang tumbuh menjadi bunga, ada yang tumbuh menjadi duri. Hari ini kita akan berjalan perlahan di taman ini dan mendengarkan bagian tubuh mana yang ingin bicara. Kita mulai dengan memindai tubuh dan bertanya. Arahkan kesadaran Anda ke kepala. Apakah ada rasa berat di sana? Pegal, tertekan? Jika ya, tanyakan perlahan dalam batin. Wahai kepala, apa yang ingin kau katakan padaku? Bicaralah. Aku siap mendengarkanmu. Apakah engkau terlalu kupaksa untuk berpikir? Engkau terlalu kupaksa dengan semua kecemasan-kecemasan yang aku hadirkan? Apakah kau sedang kupaksa untuk selalu mencari jalan keluar dan solusi atas semua permasalahan-permasalahan hidup kita hari ini? Heninglah sejenak, sahabat. Dengarkan kepalamu yang sedang bicara.
lalu turun ke wajah, ke rahang, ke leher. Rasakan apakah di sana ada ketegangan? Apakah ada kata-kata yang selama ini engkau tahan? Heninglah sejenak dan dengarkan jawabannya. Turun ke bahu. Rasakan apakah Anda sedang memikul sesuatu yang tidak perlu atau terlalu berat untuk Anda pikul. Jika ada bagian diri itu yang ingin menangis, izinkan sahabat. Tangisan itu adalah membasuh jiwamu. Dengarkan dia bicara. Lalu ke dada. Apakah ada sesak atau berat di sana? Tanyakan. Apakah ada kesedihan yang belum kuterima? Apakah ada rasa sakit yang belum kulepaskan dan hadir di dada dan menyesakkan di dada? Biarkan dia bicara. Sekarang, pergilah ke perut dan lambung Anda. Rasakan gerakan di sana. Apakah di sana ada cemas, takut, atau kegelisahan yang tertahan, insecure? Biarkan dia bicara, sahabat. Lanjut ke pinggang dan punggung Anda. Apakah Anda sedang merasa lelah menopang semuanya sendirian? Punggung Anda sedang berteriak dengan rasa sakit dan kelelahan itu, sahabat. Dengan semua penjepitan saraf, skoliosis. Dengarkan dia ingin bicara, sahabat. Beri dia waktu untuk bicara. Sekarang arahkan perhatian Anda ke panggul dan organ kelamin reproduksi Anda, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Ke rahim bagi perempuan, penis, vagina, prostat, testis. Apakah ada luka-luka di situ yang ingin dibersihkan? Beri dia peluang untuk bicara, sahabat. Sekarang ke anus Anda. Apakah ada sesuatu emosi yang belum Anda lepaskan selama ini? Anus, kolon. Bicaralah, aku mendengarkanmu. Kaki dan telapak kaki, paha. Apakah engkau takut untuk melangkah ke masa depan?
Engkau merasa tidak bebas bergerak. Engkau berasa berada di dalam situasi yang engkau tidak ingin di sana, tapi terpaksa ada di sana. Dengarkan dia ingin bicara dengan semua pegal itu. Dengarkan tubuhmu, sahabat. Biarkan dia bicara dengan caranya. Jangan pernah ditolak. Peluk dia tanpa buru-buru direspon, hanya diterima. Dipeluk, didengarkan. Seperti seorang ibu yang sedang memangku anaknya yang dicintainya dan mendengarkan semua keluh kesahnya yang sekarang hadir dalam bentuk penyakit di tubuh Anda. Jika itu bernama kanker, tumor, miom, kista, datangilah. Sentuh dia dengan hatimu, dengan kehadiranmu saat ini. Dan biarkan dia bicara. Pesan cinta apa yang dia sedang hadirkan, sampaikan melalui kehadirannya saat ini di tubuhmu. Sekarang kita alirkan cahaya ke bagian tubuh yang terluka tadi. Bayangkan cahaya keemasan turun dari langit, dari semesta, dari Tuhan yang penuh cahaya. Masuk di atas kepalamu melalui cakra mahkota Anda. Mengalir ke wajah, leher, bahu, dada, perut, punggung, tangan, kaki, sampai dengan telapak kaki Anda. Hingga seluruh tubuh Anda terisi oleh cahaya hangat dan penuh kasih. Rasakan kehangatannya atau kesejukannya di dalam tubuh Anda, sahabat. Rasakan getarannya masuk ke dalam tubuh Anda dan mewarnai seluruh sel di dalam tubuh Anda. Ini adalah cahaya ilahi. Cahaya ini bukan untuk menyembuhkan dengan paksa, tapi untuk memeluk bagian yang selama ini merasa sendiri. Ucapkan dalam batinmu, wahai tubuhku, aku mendengarmu. Aku hadir untukmu. Aku mencintaimu. Sekarang peluk tubuh Anda. Silangkan kedua tangan. Peluk tubuh Anda sendiri. Diamlah sejenak, rasakan tubuhmu kini. Diam, hadir. Rasakan pada tubuhmu yang selama ini menderita dalam diamnya yang tidak pernah kau dengarkan. Wahai tubuhku, kamu tidak perlu sempurna. Cukup lembut. Biarkan tubuhmu merasakan apa yang tak sempat dia rasakan selama ini. Hari ini Anda telah hadir
untuk rumah jiwa Anda sendiri. Terima kasih, tubuh. Kau selama ini telah menjadi rumah bagi jiwaku. Engkau berjuang keras untuk menopang hidup ini, menopang jiwa ini untuk terus hadir dan tumbuh. Aku saja yang selama ini tidak pernah mendengarkanmu, bahkan mengabaikanmu selama ini. Akan aku bungkam semua jeritanmu dengan obat-obat ini. Sehingga aku gagal mendengarkan apa yang tidak kau sampaikan. Maafkan aku, tubuhku. Sekarang Anda pulang ke kehadiran sahabat. Tarik nafas pelan. Dan saat Anda hembuskan, bawa rasa pulang itu ke tubuh. Rasakan tubuh Anda, kaki, tangan, punggung, tubuh, kepala, dan kembali ke nafas Anda. Dan jika Anda siap, buka mata Anda perlahan. Dan tersenyumlah pada tubuh Anda. Ucapkan satu kalimat terakhir dalam batin Anda. Tubuhku adalah rumah. Aku siap tinggal di dalamnya dengan cinta. Tersenyumlah dengan sepenuh hati pada tubuh Anda sebagai rumah tempat jiwamu tinggal. I love you. I love you. I love you. Please forgive me. Oke, sahabat. Mulai hari ini, perlakukan tubuhmu bukan sebagai alat, tapi sebagai teman ziarah. Kalimat ini menyimpan pesan suci yang sangat halus. Bahwa tubuh bukan sekedar mesin untuk bekerja, mengejar atau bertahan. Tubuh adalah sahabat jiwa. Yang setia menemani setiap langkah perjalanan spiritual kita. Bahkan ketika jiwa kita sedang lelah, terluka atau tersesat. Apa yang dirasakan pada saat meditasi tadi, sahabat? Ada yang menangis? Ada yang benar-benar rasa pulang ke tubuh? Ada yang mau sharing?
Silakan. Pak Aris, tadi saya lihat Bapak khusyuk sekali. Pak Bin, Pak Abin, Bu Nursidar, Pak Teguh, Bu Ina, Bu Supiati, Pak Hari, Bu Erma. Apa itu teman ziarah? Dalam tradisi sufi, ziarah bukan sekedar perjalanan ke makam sahabat. Ziarah adalah perjalanan kembali ke asal, menuju yang maha mengasihi. Dan dalam ziarah itu, tubuh adalah teman setia yang akan menghantarkan kita melewati kesedihan, harapan, dan doa-doa yang tidak terucap. Maka, jika tubuh Anda sering sakit, sering lemah, sering tegang, itu bukan karena rusak, sahabat. Tapi karena ia telah terlalu lama diperlakukan sebagai alat, bukan sebagai sahabat. Maka hari ini, mari kita ulangi dalam batin, tubuhku bukan alat pencapaian. Ia adalah teman ziarah yang menemani aku menuju pulang. Tubuhku adalah rumah bagi jiwaku. Dan seperti teman, ia butuh didengarkan, butuh disentuh dengan lembut, butuh dihormati, bukan untuk disalahkan. PR malam ini silakan dikerjakan, nggak dikumpulin tapi buat diri Anda sendiri. Refleksi ke dalam diri, apa bagian tubuhku yang paling sering berbicara? Tadi luar biasa di chat ada yang kaku kakinya langsung enak. Ketika dia didengarkan, sahabat, benar-benar tubuh itu akan kerjasama sama kita. Pertanyaan selanjutnya refleksi adalah apa yang ingin ia katakan? Apa tindakan kasih yang bisa aku lakukan untuknya minggu ini? Pulanglah ke tubuhmu. Karena di sana Tuhan sedang menunggumu dengan sabar. I love you. Oke, kita nyanyi bareng. Kembali padamu. Silakan Pak Rahmat. Dibuka audionya, kita nyanyi bareng Kembali Padamu dengan hati dan jiwa yang terbuka, bahwa dengan janji sepenuh hati bahwa kita perlu kembali kepada Tuhan. Aku menghargai diriku, aku menyayangi tubuhku, aku mencintai jiwaku, aku berkah dari Tuhan, maafkan ku telah mengabaikanmu, Ku telah jauh temukan temukan
jangan susuri tiada lagi cerita dukaku, tiada lagi rasa bahagiaku temui cahayamu, bahagiaku dari hadir. Bu Sin. Tiada lagi cerita dukaku, tiada lagi rasa gelisahku. Bahagiaku temui cahayamu, bahagiaku sadari hadirmu. Terima semua pesan cintamu sebagai jalan kembali padamu. Oke, sahabat, I love you. Yang belum Terima masuk grup, kasih Mbak silakan masuk Sinta. grup ya. Di-share di I sana. love you. Rekaman video ini, rekaman ini, meditasi supaya bisa diulang. Semua ada di grup. Silakan yang mau minta PDF dikasih. Saya nggak pernah pelit soal ilmu. Kalau bisa saya gendong Anda tuh saya gendong Anda itu semua. Oke, saking cintanya saya Terima buat kasih Mbak semua. Sinta. I love you Love you. semuanya. I Selamat love you more. Terima selamat kasih Mbak siang. Sinta. Pak Ali, Terima sehat kasih selalu ya Pak banyak. ya.